Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3. Pakai dukun. Kita membanting tasnya di atas meja. Sampai Raka kaget. Kita meratap tajam Raka. Dia kesal, ingin marah, ingin sekali mengumpat ketika tahu alasan dia meninggalkan kita sendirian naik angkot. Kesambet apaan lo tak? Pagi-pagi udah ngamuk. Kata Raka enteng, tak merasa bersalah sama sekali. Ini semua gara-gara lo, gue jadi harus pergi sama orang sinting itu. Kita manyun. Loh, salah gue apaan? Raka masih tidak mengerti dengan tuduhan yang ditujukan kepadanya. Salah lo, kenapa nggak bilang kalau mau jemput Prisil? Kan gue bisa bangun pagi, berangkat dengan siapa gitu? Kita duduk, mulutnya masih manyun saja. Iya, sorry, Prisil juga dadakan minta dijemput ya. Makanya, lo buruan punya pacar, jadi nggak bergantung sama Raka. Kasian kan dia, nggak bisa pacaran. Lo nggak boleh egois gitu. Kata Arfian menasehati kita. Kita melirik ke arah Arfian, lalu pergi gitu aja keluar kelas. Mulut lo ya, ngambek kan dia. Raka berlari mengejar kita. Keterlaluan lo kalau ngomong, tersinggung kan kita. Farah menepuk pundak Arfian keras-keras sampai dia meringis kesakitan. Kita duduk kursi di bawah pohon rindang di samping lapangan basket. Mulutnya manyun, kakinya dihentak-hentakan pelan. Jadi sama ini gue cuma ngerepotin Raka ya? Batin kita. Hai Mbul, ngambek loh. Raka duduk sambil merangkul kita. Ngapain lo kesini? Pergi jauh-jauh deh. Kita menurunkan tangan Raka dari pundaknya. Lalu Raka merangkulnya lagi. Kenapa harus jauh-jauh? Enakan juga deketan gini. Raka melirik sambil tersenyum. Udah deh, daripada gue ngerepotin lo mulu. Lo gak bisa pacaran, gak bisa main, gak bisa... Shh, kata siapa? Gue gak bisa ngelakuin itu semua. Raka menaruh jari telunjuknya di bibir kita. Omongan Arfian jangan dipikirkan. Lagian orang sinting didengerin. Mulutnya emang suka rombeng dia. Kata Raka lagi. Iya Git, maafin mulut gue yang suka rombeng ini. Arfian jongkok untuk minta maaf sama kita. Maafin lah Git, kasihan tuh, nanti dia gak bisa makan, kurus kering, gak ada yang ngurus. Ujar Anita. Iya, udah jomblo, gak ada teman. Spesies kayak dia kan cuma satu-satunya. Takutnya punah, celetuk Farah. Dasar ya, kalian pada gak punya akhlak, gue ini manusia bukan serangga. Arfian bangkit lalu duduk di sebelah kita. Raka, Farah, dan Anita tertawa terbahak-bahak. Mendengar Arfian ngedumel, kita pun tak kuasa menahan untuk tidak tertawa. Dia pun akhirnya tertawa juga. Lo ketawa, berarti lo udah maafin gue kan? Arfian memegang kedua tangan kita. Iya, gue maafin, kata kita. Saking senangnya Arfian hendak memeluk kita. Kita langsung menempel ke tubuh Raka. Lo mau ngapain? Raka mendorong tubuh Arfian. Mau peluk, Arfian merenges. Mau gue hajar lo, ancam Raka sambil mengangkat kepalaan tangan. Iya, ampun bos. Dari jarak 1 meter, Gilang melihat kita memeluk Raka, membuat hatinya terbakar. Dia iri kepada Raka yang mendapat pelukan hangat dari kita. Sedangkan dirinya ngobrol aja susah. Harus dengan debat dulu, baru kita akan mengoceh. Udah deh Lang, lo lupain aja kita. Dia sudah sama Raka, ujar Bayu. Tidak Bay, gue sudah yakin dengan perasaan gue. Kalau dia adalah cewek yang tepat jadi pacar gue. Gilang, muka ganteng, otak pinter, selera awur-awuran. Bayu geleng-geleng kepala. Maksud lo selera awur-awuran? Gilang melirik tajam ke arah Bayu. Ya lihat aja, badan besar, muka pas-pasan. Mana makannya banyak pula, ejek Bayu. Memang, tapi hatinya tulus, kata Gilang sambil pergi meninggalkan Bayu. Kita mendengus kesal, lalu memakai tasnya ke bahu. Hari ini dia harus memenuhi ajakan Gilang pergi.
Senyum dong, mau ngedit kok malah manyun aja. Goda Raka. Ini semua salah lo. Kita pergi meninggalkan kelas dengan wajah kesal. Hai, seru Gilang saat kita keluar pintu. Astaga naga, beneran, teriak kita sambil memegangi dadanya karena kaget. Sorry, kata Gilang sambil mengangkat dua jari berbentuk V. Gilang tak mau menyanyiakan kesempatan. Dia langsung menarik tangan kita membawanya ke mobil. Sepanjang perjalanan kita hanya diam, tak menggubris ocehan Gilang. Gue heran, orang seperti dia bisa ngebet banget jalan sama gue. Lirik kita sambil ngebatin. Tidak dipungkiri, kalau Gilang itu memang keren. Hanya saja hati kita tidak tertarik. Dalam hatinya sudah ada seseorang yang sudah berjanji akan menjadi pasangan laki-lakinya di pelaminan nanti. Hingga kita tak tertarik kepada siapapun kecuali dia. Lo benci ya sama gue? Ujar Gilang. Enggak, jawabnya ketus. Lo gak suka sama gue? Iya. Oke, kata Gilang sambil membuka pintu mobil setelah sampai di tempat tujuan. Kita turun lalu menutup pintu dengan keras. Gilang melirik sambil menghela nafas panjang. Sabar Gilang, lo pasti bisa, katanya menyemangati diri sendiri. Pesan apa yang lo mau? Gilang memberikan buku menu. Beneran nih? Iya. Kita tersenyum sambil manggut-manggut. Dia punya ide buat Gilang ilfil padanya. Mbak, pesan cumi asam manis 2, kerang asam manis 3, nasi 2 porsi, minumnya lemon tea, sama es krimnya 2. Oke, Gilang terkejut melihat porsi makan kita yang luar biasa. Mbak, tambah udang asam manis 1 ya, kata Gilang. Ilfil kan lo, lihat gue pesan makanan sebanyak ini. Batin kita dengan senyum-senyum. Unik banget nih cewek, lo memang beda sama yang lain. Buat gue semakin penasaran sama lo. Batin Gilang. Niat hati kita ingin membuat Gilang ilfil. Nyatanya Gilang justru semakin tertarik. Kita melirik ke arah dua cewek yang sedang bisik-bisik. Beb, dia pakai pelet kali ya? Masa iya cowok keren cool gitu mau sama cewek kayak dia? Bisik mereka. Kita masih sabar dan mengabaikan cibiran mereka. Dia sudah terlalu sering mendengarnya saat jalan sama Raka. Kalau enggak nih, pasti ceweknya kaya. Tapi cowoknya juga terlihat orang kaya. Gue yakin dia itu pakai dukun. Kita sudah hilang kesabaran. Dia mendatangi kedua cewek yang membicarakannya. Memangnya kalau gue pacarnya, dia kenapa? Kalian gak terima? Bentak kita. Iya, lo itu gak cocok. Cuma merusak pemandangan aja. Cowok seganteng dia gak pantas sama cewek. Salah satu cewek itu melihat penampilan kita dari ujung kaki sampai kepala. Udik kayak lo, tambahnya. Lalu siapa yang pantas buat gue? Kalian yang mulutnya lemes suka mencela orang lain. Gilang datang membuka mulut kedua cewek itu. Ayo sayang, kita makan. Jangan dengarkan orang tidak berpendidikan ngomong. Sindir Gilang. Kedua cewek itu langsung kabur karena malu dilihati sama banyak pengunjung restoran. Ingat ya, ini pertama dan terakhir lo ngajak jalan gue, kata kita sambil duduk. Dia mulai memakan udang yang sudah tersaji di meja. Dengan lahap dia makan. Gilang hanya tersenyum, dia merasa kenyang melihat kita makan. Lo gak makan, kata kita dengan mulut penuh. Enggak, lihat lo makan aja sudah kenyang. Kita melirik ke arah Gilang, kemudian dia mengambil piring lalu menaruh nasi 2 centong. Makan, katanya. Gue udah kenyang, lo aja. Hah? Lo kenapa gak asik kayak Raka sih? Kita membandingkan Gilang dengan Raka. Dia lagi, batinnya. Oke, gue makan. Gilang meletakkan ponselnya. Dia mencuci tangannya lalu meluncurkan udang asam manis bersama nasi panas ke dalam mulutnya. Gitu makan, kan jadinya asik. Ujar kita yang masih lahap memasukkan nasi dan kerang ke dalam mulutnya, padahal dia sudah habis 1 piring. Gue lakuin ini demi lo, seumur-umur baru ini makan tanpa menggunakan sendok, batinnya. Kita bersendawa.
Gilang merasa jijik mendengar kita bersendawa kencang. Nasi yang masih dalam mulutnya rasanya tak bisa ditelannya. Gue emang suka sendawa kalau habis makan, kata kita dengan wajah watados alias wajah tanpa dosa. Dengan kesusahan Gilang menelan makanan yang sudah dikunyahnya. Lo jijik ya? Tanya kita. Gilang menggeleng lalu tersenyum. Kalau lo jijik nggak apa-apa. Emang orang tipe-tipe kayak gue ini seperti ini. Kalau orang bilang sih sopan santunnya kurang, katanya. Kita memasukkan es krim ke dalam mulutnya. Gue nggak jijik, gue malah suka melihat cewek yang apa adanya. Gilang masih mencoba tidak goyah. Sial, nih cowok kenapa nggak ada ilfil-ilfilnya sih? Batin kita. Lo mau kemana lagi? Tanya Gilang. Pulang. Oke, gue anterin. Gak usah. Rumah gue jauh, lagian gue sudah meminta Raka untuk jemput gue. Kita tidak mau diantar pulang, takut nanti Gilang ketemu Gila dan tahu kalau dia adalah adiknya. Raka lagi. Kenapa dia hadir dulu di kehidupan kita sih? Batin Gilang kesal. Apa Raka pacar lo? Tanya Gilang penasaran. Bukan. Kalian seperti pacaran. Oh ya? Jawab kita sumringah sehingga Gilang menyimpulkan kalau kita suka sama Raka. Gilang menunggu kedatangan Raka, meskipun dia tahu akan sakit hati. Lo pulang dulu aja, gak apa-apa, sebentar lagi dia akan datang. Gak apa-apa, gue gak ada acara kok habis ini. Oke, tak selang lama Raka datang dengan motor kesayangannya dan melepas helmnya dan dia turun. Sudah selingkuhnya, celoteh Raka. Sembarangan kalau ngomong, kita menepuk lengan Raka. Lain kali kalau lo mau ngajak makan, jangan kita doang, gue juga dong, ujar Raka. Gilang tersenyum. Yang ada, gue nanti jadi kambing congek, kelihatin kalian pacaran. Batin Gilang. Gilang, makasih ya untuk makan hari ini. Kalau bisa, lo makan yang banyak. Porsi lo kayak anak perempuan lagi diet, kata Gita. Benarkah dia akan makan dari setengah sendok, makan lalu mengunyah 33 kali? Ajak Raka. Dia tertawa puas mendengar cerita dari Gita. Lo sudah datang, gue balik dulu. Gilang meninggalkan Raka dan Gita yang masih tertawa. Udah, kasihan, ditertawakan terus. Lihat, dia marah kan? Tak, bukannya ini yang lo mau? Atau jangan-jangan Raka menatap kita dengan curiga. Gak usah aneh-aneh, kita mendelik. Yuklah, pulang. Baru berjalan 2 langkah, kita memegangi perutnya. Aduh, kita jongkok menahan sakit di perutnya. Tak, lo kenapa? Raka panik. Perut gue sakit, Kak. Raka menggendong kita. Dia berlari cepat menuju klinik terdekat. Gila menghela nafas kasar, kemudian dia menghidupkan klakson keras-keras, padahal lampu belum hijau. Dia cemburu berat melihat kita digendong Raka. Sama gue, dia melakukan hal gila. Tapi sama Raka, dia bisa romantis seperti itu. Bersambung.